Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Juwita Lauli dari Universitas Pelita Harapan dengan Prodi D4TLM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PCR atau Polymerase Chain Reaction, instrumen laboratorium medik oleh Pak Fahru Rozi, ZS.S.SI.SJ. Overview, apa itu PCR, komponen PCR, alat PCR, tahapan yang terjadi dalam PCR, dokumentasi hasil PCR, jenis-jenis PCR, cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, cara perawatan alat PCR. Apa itu PCR? Itu adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro dan in vivo, dilakukan di lingkungan yang terkontrol seperti tabung reaksi atau cawan Petri. Sedangkan in vivo adalah proses medis atau percobaan yang mengembangbiakan makhluk hidup di dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, hewan laboratorium, atau tumbuhan. PCR mengamplifikasikan atau memperbanyak DNA, membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA, dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang molekul DNA. Yang pertama itu satu gen, dua beberapa gen, dan tiga banyak gen. Proses buatan yang meniru replikasi DNA alami. Komponen PCR yang utama yaitu pertama DNA cetakan, kedua oligonukleotida primer, yang ketiga deoksiribonukleotida trisfosfat atau DNTP, yang keempat enzim DNA polimerase, yang kelima ada komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen. Pertama yaitu DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisaran antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua ada oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G tambah C sebesar 50-60%. Yang ketiga ada deoksiribonukleotida atau trisfosfat DNTP, terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP mengikat ion Mg2+, sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Yang keempat ada enzim DNA polimerasi, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut dengan Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari tanaman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase ini tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Yang kelima ada komponen pendukung lainnya adalah senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10-50 mm tris HCl pH 8,3-8,8 suhu 20 derajat Celcius, 50 mm KCl 0,1% gelatin atau BSA atau bovine serum albumin. Twin 20 sebanyak 0,1% atau dapat diganti dengan Triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mm MgCl2. Ini bentuk dari Thermus aquaticus. Alat PCR yaitu menggunakan alat thermotiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Tahapan yang terjadi dalam PCR ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang terus terulang dalam 30-40 kali siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu denaturasi, annealing, dan pemanjangan untai DNA. Tahapan yang terjadi di dalam alat PCR yang pertama itu ada denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua ada annealing, penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G tambah C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR.
Yang ketiga ada pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, tag polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 eksen yang kecepatannya penyusun nukleotida enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 derajat Celcius nukleotida per detik bergantung pada buffer, pH, konsentrasi, garam, dan molekul DNA target. Dokumentasi hasil PCR dapat diidentifikasi melalui ukuran dengan menggunakan elektroforesis gel agorosa. Jenis-jenis PCR yang pertama yaitu PCR RFLP, yang kedua PCR RAPD, yang ketiga nested PCR, yang keempat quantitative PCR, yang kelima ada RT-PCR dan inverse PCR. Cara pemakaian alat PCR secara umum, yang pertama hubungkan colokan PCR machine pada stop kontak, kedua tekan tombol on atau off di sisi belakang alat. Yang ketiga, mesin PCR ini memiliki layar sentuh. Untuk mengoperasikannya dapat menggunakan jari atau touchpen yang telah tersedia. Yang keempat, untuk membuat program baru, sentuh file new program. Yang kelima, ketik nama file lalu enter. Yang keenam, pada step atau tahapan proses amplifikasi DNA sesuai dengan yang diinginkan lalu save. Yang ketujuh, kemudian pilih tempat penyimpanan. Yang kedelapan, close. 9. Buka penutup mesin PCR. 10. Masukkan tube PCR. Ke-11 tutup. Ke-12 kemudian jalankan program yang sudah disetting tadi dengan cara file, lalu edit, lalu pilih file yang akan dijalankan. Setelah itu run start. Yang ke-13 itu setelah selesai, untuk mengakhiri program dilakukan dengan cara sentuh stop new close. Yang ke-14 itu buka penutup mesin PCR, ambil tube PCR. Ke-15 cabut steker dari stop kontak. Aplikasinya yang pertama deteksi penyakit akibat infeksi bakteri atau virus, kedua paternity testing, yang ketiga studi forensik atau DNA fingerprinting, yang keempat diagnosis penyakit genetik, kelima analisis filogenetik, yang keenam studi paleontologi, yang ketujuh penklonan dan terapi gen, yang kedelapan mutagenesis artifisial, kesembilan ada proyek pemetaan genom. Cara perawatan yang pertama yaitu perawatan harian, membersihkan bagian luar alat kecuali layar sentuh menggunakan alkohol 70% dan tisu setiap selesai digunakan. B. Membersihkan layar sentuh menggunakan aquadesterol dan tisu bebas serat setiap selesai digunakan. Perawatan bond yaitu yang pertama membersihkan reaction modula atau colok fins block walls penutup bagian luar dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab. Tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam reaction modula. Yang B. Membersihkan permukaan penutup bagian dalam atau inti tisu bebas serat yang dibasahi aquade steril. Yang perawatan bulanan itu membersihkan saringan udara atau air vents menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab atau vacuum cleaner. Perawatan tahunan yaitu perawatan tahunan oleh teknisi. Thank you teman-teman, maaf ya kalau ada salah-salah kata. Bye-bye, see you!